Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Abdul Aziz. Insya Allah saya adalah inisiator dari komunitas Saya Cerdas, yang memang saat ini komunitas Saya Cerdas ini masih sifatnya masih online, belum menjadi sebuah kumpulan secara tatap muka karena memang masih masa pandemik. Komunitas Saya Cerdas ini baru berdiri awal-awal Februari begitu. Komunitas Saya Cerdas ini diambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana orang cerdas adalah orang yang ingat kepada akhirat. Jadi yang mempersiapkan diri kepada kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Dan maka dibentuklah para ayah, yang memang khususnya para ayah, yang kemudian juga di dalamnya ada para bunda juga, dan para calon ibu atau calon ayah begitu. Kita menamakan sebuah namanya komunitas Ayah Cerdas, adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk menghadapi kehidupan di masa depan, yaitu akhirat. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayah Jahid Muhammad dan Ayah Fatimah Qurataini. Sekaligus saya juga sebagai seorang guru tingkat SMP di Budi Luhur Cimahi. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sedikit sharing tentang bagaimana kita menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Dari judulnya juga sudah terlihat bahwa ada dialog antara ayah dan anak ayah. Ajari aku cinta Al-Quran. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata di sini ada bunda gitu ya. Nah, ini jadi kenapa menjadi sebuah keharusan judulnya ayah, karena memang ayah adalah sebagai penanggung jawab penuh keluarga, menjadi seorang nahkoda, pemimpin, menjadi seorang kepala sekolah bagi keluarganya, yang membawa keluarga itu kepada akhirat, yang membawa kehidupannya itu untuk akhirat begitu. Kita langsung saja tanpa berlama-lama. Sambil dari surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah gitu ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, mudah-mudahan Allah mengasihi, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu dunubakum, kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah dan Allah Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang. Dan surat Ali Imran dijelaskan bahwa dari banyak tafsir, wahai Muhammad, kalau engkau sekalian umat gitu ya, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku ini berarti mengikuti segala kehendaknya Allah, mengikuti segala aturan yang Allah sampaikan kepada Al-Quran. Gitu ya. Karena Al-Quran sendiri itu adalah bagian dari kalam Allah, perkataan Allah. Jadi siapapun yang mencintai Allah, kalau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk dari Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Baik petunjuk-petunjuk yang secara tertulis berupa Al-Quran maupun petunjuk-petunjuk yang tidak tertulis begitu.
di sekitar kita. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai risalah Al-Quran. Beliaulah makhluk yang paling mulia sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Karena memang Rasulullah SAW ditakdirkan untuk menjadi nabi akhir zaman, nabi penutup yang dia menjadi manusia yang paling mulia. Yang kedua, Allah mencintai hambanya, dia memberimu pahala gitu ya. Allah memberi pahala yaitu melalui pemberian karunia kepada kita dan pemaafan dosa. Jadi Allah itu di samping penyayang, dia juga pengampun. Dia pengampun, itu juga penyayang. Bagaimana dengan anak-anak kita gitu ya? Kalau misalkan kita sudah cinta kepada Allah, maka ajarkanlah anak-anak kita untuk mencintai Allah juga. Salah satunya adalah dengan mencintai Al-Quran. Begitu. Keutamaan Al-Quran. Ada banyak keutamaan Al-Quran yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada hadis riwayat Malik. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang petunjuk kehidupan kita itu ada di Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah petunjuk dari para ulama yang sahih, para ulama yang perkataannya benar, perlakuannya juga benar. Yang kedua hadis riwayat Muslim dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sabda, bacalah Al-Quran karena memang sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Jadi Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita, bagi umat muslim ketika di akhirat nanti, di yaumil akhir. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dari Abdullah bin Ammar, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, nanti di yaumil akhir, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, membacanya dengan baik, gitu. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, yang engkau hafal. Itu menjadi sebuah motivasi bagi kita, bagaimana kita membaca Al-Quran, sebelum membaca yaitu mencintai Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang memang sangat mulia Allah turunkan kepada kita, kepada umat akhir zaman. Wahai ayah bunda, jangan durhakai anakmu gitu ya. Apa kaitannya dengan mencintai Al-Quran dengan anak-anak kita gitu ya? Dalam sebuah hadis, Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua ada 3, yaitu pertama, memilihkan nama yang baik ketika lahir. Yang kedua, mengajari kitabullah, memberikan pendidikan agama. Yang ketiga, menikahkannya apabila telah dewasa, agar tidak tergelincir kepada zina. Jadi ada 3 hak anak. 3 hak anak yang akan didapatkan dari seorang ayah. Yaitu yang pertama adalah dia mendapatkan nama yang baik. Lalu mendapatkan pengajaran Al-Quran, pengajaran kitabullah tentang agama. Yang ketiga, dinikahkan gitu. Yang perempuan berarti dinikahkan oleh ayahnya sebagai seorang wali gitu ya. Yang laki-laki, anak laki-laki berarti dibantu untuk dicarikan pasangan hidup. Gitu. Yang kedua dari pesan dari Umar bin Khattab. Seorang anak bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Wahai Amirul Mukminin, jikalau seorang ayah memiliki hak terhadap anaknya, bukankah anak juga punya hak terhadap ayahnya? Kata Umar, iya benar. Lantas apakah hak anak terhadap ayahnya tadi? Kata sang anak. Ada 3, yaitu pertama, hendaklah ia memilihkan calon ibu yang baik bagi putranya. Kedua, hendaklah ia menamainya dengan nama yang baik. Dan ketiga, hendaklah ia mengajari Al-Quran. Ini ada sebuah cerita di zamannya Umar ketika Umar menjadi seorang Amirul Mukminin. Ada seorang ayah mengadukan anaknya durhaka. Ayah ini datang kepada hadapan Umar, lalu berkatalah ayah ini, wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan anakku. Anakku telah durhaka kepadaku. Anakku telah mencaci maki diriku. Anakku telah memukulku dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan anak kepada orang tuanya. Nah, saat itu Amirul Mukminin lantas memanggil anak dari ayah tersebut gitu ya. Beliau panggil anaknya. Nah, ketika anaknya dipanggil dan Amirul Mukminin mengatakan, wahai ya bunayya gitu ya. Wahai anak, apakah engkau telah durhaka kepada ayahmu gitu kan? Maka dibalas oleh anak ini, wahai Umar, Amirul Mukminin, jikalau seorang ayah memilih hak terhadap anaknya, jadi melakukan sebuah protes gitu ya, protes kepada Amirul Mukminin, jangan dulu menjudgment gitu ya, menjudgment menuduh aku durhaka kepada ayahku. Tapi tunggu dulu, aku ingin bertanya gitu. Aku ingin bertanya kepada Amirul Mukminin tentang hak anak terhadap ayahnya gitu. Nah, Amirul Mukminin menjelaskan ada 3. Yang pertama calon ibu, kedua diberi nama, yang ketiga. Yang terakhir adalah mengajari anak-anak tentang Al-Quran. Nah, selanjutnya anak ini berargumen lagi. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwa ayahku tidak melaksanakan 3 hal tersebut. Jadi kata anak ini, ayahnya tidak melaksanakan 3 hak yang seharusnya diberikan kepada aku, kata anaknya. Yang pertama adalah, ibuku adalah budak belian yang dibeli 2 dirham di pasar. Jadi jelas bahwa ibunya ternyata adalah budak belian yang dibeli 2 dirham, lalu malamnya ya dinikahi, disetubuhi, dan ya sehingga lahirlah seorang anak gitu ya. Yang kedua, lalu diriku dinamai dengan nama seekor binatang gitu ya, seekor binatang melata yang jelek gitu. Nah, yang ketiga, dari ibunya tidak soleh gitu ya, dari namanya yang buruk. Yang ketiga adalah dia tidak pernah diajarkan Al-Quran. Maka pantas saja bahwa anak tersebut durhaka kepada ayahnya. Nah, lalu setelah mendengarkan penjelasan dari anak tersebut, Amirul Mukminin berkata, yang durhaka bukanlah anakmu. Yang durhaka adalah engkau selaku ayah. Karena tidak melaksanakan hak anak dari ayahnya. Gitu. Yaitu yang pertama, memiliki calon ibu yang soleh gitu ya, yang soleh, yang baik untuk putranya. Yang kedua, menamainya dengan yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran artinya salah satunya adalah mengajarkan cinta kepada Allah, mengajarkan cinta kepada Al-Quran. Banyak jalan menuju Roma. Begitulah sebuah pepatah mengatakan. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Jakarta. Maka banyak cara menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita, gitu ya. Keep it updated and you will know the best way to do it. Jadi terus-teruslah ayah, gitu ya. Terus-teruslah ayah untuk mencari. Mencari apa? Mencari cara untuk menumbuhkan kecintaan anak, gitu ya, terhadap Al-Quran. Menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran. Dan kamu akan mengetahuinya yang terbaik ya, untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi banyak cara menumbuhkan kecintaan Al-Quran pada anak-anak kita.
Maka carilah terus gitu ya, sebagai seorang ayah carilah terus cara yang pas, yang sesuai dengan anak-anak kita, yang sesuai dengan usianya, yang sesuai dengan pola pikirnya, yang sesuai dengan psikologisnya. Sampai kita seorang ayah, seorang ibu, seorang bunda gitu ya, menemukan cara yang pas, yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan berbagai macam cara yang bisa ditempuh untuk menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita dengan berbagai tahapan usia, berbagai tahapan usia. Nah, bagaimana menumbuhkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak gitu ya? Saya membaginya dengan 6 masa. Yang pertama adalah masa kandungan. Yang kedua usia 0 sampai 2 tahun. Yang ketiga 3 sampai 6 tahun. Keempat 7 sampai 10 tahun. Yang kelima usia 11 sampai 14 tahun. Dan terakhir usia akil balik, yaitu artinya dia sudah dianggap dewasa. Usia akil balik berarti 15 tahun ke atas. Bagi seorang laki-laki akil balik itu berarti sekitar rata-rata usia 12 sampai 15 tahun di usia SMP. Bagi anak perempuan usia akil balik itu ada yang dari 5 SD ada, dari kelas 6 SD ada gitu. Masing-masing anak berbeda masa akil baliknya. Tidak bisa disamaratakan. Yang pertama, masa kandungan. Sejak kapan Al-Quran sebaiknya diajarkan pada anak? Tentu sedini mungkin. Semakin dini semakin baik. Akan sangat baik bila dikenalkan sejak dalam kandungan. Seolah-olah calon anak kita sudah terbiasa hidup bersama Al-Quran. Nah, ketika dalam kandungan, hendaklah seorang ibu, seorang ayah terus mendampingi anak-anaknya gitu ya. Karena masa kandungan juga pendidikan itu dimulai bukan ketika anak masuk TK atau masuk SD. Pendidikan dimulai ketika anak itu ada. Dan kita kehidupan kita bahwa pendidikan dimulai ketika ruh itu ditiupkan kepada jasad, yaitu di alam rahim, yaitu sekitar usia 4 bulan. Nah, ketika usia janin itu sudah 4 bulan dan sudah ditiupkan ruh, maka kehidupan anak dimulai dan pendidikan bagi anak sudah dimulai. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu ayah dan ibu. Khususnya ibu sebagai guru madrasah pertama. Kenapa? Karena ibulah yang mengandung, ibulah yang menemani bayi itu selama 24 jam. Ya, apa yang harus dilakukan? Gitu ya? Diajak berkomunikasi baik dalam bentuk sapaan, cerita maupun seruan gitu ya. Bagi seorang ibu tentu ini sudah terbiasa gitu ya. Mudah-mudahan dibiasakan untuk selalu diajak komunikasi anak yang masih dalam kandungannya. Bentuk dengan sapaan gitu. Assalamualaikum, halo anakku gitu ya. Kamu jadi anak yang soleh ya, kamu jadi hafal Quran ya, kamu cinta Al-Quran ya, begitu ya. Diajak berkomunikasi, bercerita gitu ya, maupun seruan gitu ya. Bayi itu sudah bisa mendengar karena indera pertama yang sudah muncul, yang bisa digunakan adalah telinga, maka dia bisa mendengar apa yang menjadi perasaan ibunya, apa yang menjadi suara-suara apa yang dia dengar di dalam alam rahim gitu. Yang kedua, dia lulus sambil berzikir mengenal Allah. Banyak zikir-zikir yang kita dapatkan di majelis ilmu. Ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun zikir-zikir yang lain. Banyak lah ya, asmaul husna. Atau istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya mengenalkan Allah. Allahu akbar. Yang ketiga, dibacakan Al-Quran oleh ayah dan bunda. Banyak kisah para penghafal Al-Quran itu yang sejak kecilnya sudah hafal Al-Quran, usia 7 tahun, 10 tahun itu hafal Al-Quran. Para ulama, para raja, para pengusaha gitu ya, para pembelajar. Ketika usia 7 tahun, 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran, karena
ibunya dan ayahnya sudah membacakan Al-Quran sejak dia dalam masa kandungan. Nah, yang terakhir adalah diperdengarkan murotal Al-Quran yang bernada indah. Jadi ini bisa menggunakan media gitu ya, media speaker aktif, banyak lah sekarang speaker aktif yang dijual, yang terpisah maupun yang sudah satu paket dengan Al-Qurannya gitu. Banyak flashdisk yang sudah dijual. Nah, di dalam masa kandungan kita pastikan kita cek, sudahkah anak-anak kita, kalau misalnya anak kita sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudahkah di masa kandungan diajak berkomunikasi tentang Al-Quran? Sudahkah diperdengarkan bacaan kita gitu ya, ketika ayah bunda tilawah, bacalah di dekat janin, di dekat bayi yang sedang dikandung. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan itu insya Allah didengar oleh bayi yang ada dalam kandungan. Yang kedua, usia 0 sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma rada'ah wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di usia 2 tahun ketika menyusui, gitu ya, memberikan ASI secara full agar terbentuknya ikatan batin secara antara anak dengan bunda. Ini mempengaruhi dari segi keilmuan pendidikan. Siapapun anak yang diberikan susuan sebaik mungkin sampai usia 2 tahun, itu ikatan batin antara anak dengan bunda itu akan kuat insya Allah. Insya Allah akan kuat. Selama ibunya selalu menjalin komunikasi yang baik kepada bayinya, kepada anaknya ketika menyusui. Jadi ketika menyusui gitu ya, diusahakan untuk membacakan Al-Quran, membacakan zikir gitu ya. Itu lebih banyak dibandingkan ketika kita menyusui itu bermain handphone atau menonton TV gitu ya. Tapi usahakan untuk semaksimal mungkin ketika seorang ibu menyusui itu diperdengarkan, dibacakan ayat Al-Quran. Lalu bagaimana tugas peran ayah gitu ya? Kan ayah tidak terlihat di sini. Ayah tentu sangat terlihat. Yaitu yang pertama, ayah berkewajiban untuk memberikan makanan yang bergizi, yang baik, maka memberikan ASI yang terbaik untuk anaknya. Kan tugas nafkah itu ada pada ayah gitu ya. Ketika ayah memberikan makanan yang baik kepada ibunya, gitu ya, sehingga kemudian ASI yang dikeluarkan adalah ASI yang terbaik, penuh dengan protein yang sehat, maka bayi usia 0 sampai 2 tahun akan meminum air susu ibunya maksimal dan sehat gitu ya. Ketika itu menyusui, ketika digendong dan bermain gitu ya, ya dibacakan zikir dan ayat Al-Quran gitu ya. Diajak, digendong, subhanallah, 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 subhanallah gitu ya. Supaya apa? Anak terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran, terbiasa mendengarkan zikir. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kita tahu bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah itu artinya sudah membawa risalah agama Islam. Bahwa seorang bayi di dalam alam ruh gitu ya, calon bayi, ruh, ketika berada di alam ruh sudah bersaksi. Allah berkata kepada ruh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhanku. Maka ketika lahir, sebenarnya bayi itu, anak kita sudah dalam keadaan fitrah. Agamanya adalah Islam. Lalu Allah buatkan lupa. Dan tugas kita sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai kakak-kakaknya gitu ya. Kalau ada saudara, sebagai kakak-kakaknya adalah mengajarkan bayi tersebut tentang Al-Quran.
tentang zikir, tentang mengingat kepada Allah, tentang mencintai Allah. Yang mudah-mudahan karena zikir itu kan zikir yang paling baik adalah zikir yang sama dengan yang ada di dalam Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah tilawah Al-Quran. Itu yang saya pahami saat ini. Zikir yang terbaik adalah zikir yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, itu adalah kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Usia 3-6 tahun. Dari Anas bin Malik berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bercengkrama dengan kami hingga pernah berkata kepada adikku, hai Abu Umair, apakah yang terjadi dengan nugar itu? Nugar adalah burung kecil seperti burung pipit yang menjadi mainan adikku, kemudian burung itu mati, kata Anas bin Malik. Jadi Rasulullah sangat sering di dalam prophetic Islami gitu ya, prophetic education, jadi pendidikan ala Nabi, di dalam bahwa Rasulullah tidak sungkan, walaupun seorang Rasul tidak sungkan untuk bercengkrama dengan anak, tidak sungkan untuk bermain dengan anak-anak, walaupun hanya sesaat gitu ya, dengan anaknya gitu ya, dengan anaknya Fatimah gitu ya, dan cucu-cucunya Hasan Hussein gitu ya. Beliau tidak canggung. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang presiden di zaman itu, sebagai khalifah pada saat itu, sebagai panglima perang, ketika pulang, itu yang ditemui pertama kali adalah Fatimah, gitu ya, anak pertamanya. Mohon maaf, anak perempuan gitu ya, kesayangannya. Nah, yang pertama adalah membersamai anak dengan Al-Quran tanpa paksaan dan urutan. Ketika anak kita usia 3-6 tahun, bersamailah anak kita dengan Al-Quran tanpa paksaan dan tanpa urutan. Artinya ya, bolehlah diperlihatkan Al-Quran dalam bentuk buku gitu ya. Diperlihatkan tulisan-tulisan Al-Quran, diperlihatkan tontonan-tontonan tentang Al-Quran tanpa paksaan. Biarkan saja sambil bermain, tapi belajar gitu ya. Jadi usia 3-6 tahun itu masa-masanya bermain dan belajar. Bermain sambil belajar. Penelitian membuktikan, menurut Dr. Bruce gitu ya, di negara barat, mengatakan 0-7 tahun itu masa-masa anak untuk berimajinasi. Jadi akalnya belum sempurna. Akalnya tidak sempurna. Belum sempurna. Jadi kenapa? Karena masa-masa imajinasi sehingga anak gitu ya campur-campur makanan secara acak seolah-olah dia sedang memasak mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Gitu. Terus ada anak yang berada di kursi seolah-olah sedang nyetir mobil gitu ya. Itulah anak-anak gitu ya, penuh dengan emosi. Penuh dengan imajinasi. Nah, makanya ketika membersamai anak dengan Al-Quran, dengan memperlihatkan Al-Quran, dengan mengajar Al-Quran ya tanpa paksaan. Karena masa-masa bermain gitu. Tanpa urutan juga. Mau ayat berapapun juga yang diajarkan, ya disesuaikan saja. Gitu. Karena akalnya belum sempurna sehingga belum terlalu penting untuk diurutkan. Mengajarkan tentang ayat angin, ayat tentang kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, diperlihatkan komunitas atau majelis cilik Al-Quran. Usia 3-6 tahun kan sudah mulai tuh pengen cari-cari teman, sudah ingin dekat dengan banyak orang gitu ya. Pengen bermain bersama teman-temannya gitu ya. 3-6 tahun sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Maka diperlihatkanlah anak-anak kita kepada majelis Al-Quran. Kan banyaklah mudah-mudahan di sekitar kita banyak misalnya ibu-ibu pengaji, bukan majelis-majelis anak yang sedang belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, ayah dan bunda membersamai anak mengenal dan mencintai Al-Quran. Jadi sebelum anak
mencintai Al-Quran, pastikan ayahnya, bundanya cinta kepada Al-Quran. Yang keempat, perkenalkan kisah tentang Allah, tentang Rasulullah, dan Al-Quran. Perkenalkan tentang siapa yang menciptakan kita, Allah, gitu ya. Siapa yang menciptakan langit, Allah. Nah, lihat matahari di atas. Siapa yang menciptakan matahari? Allah, gitu ya. Ya, diperkenalkanlah kisah-kisah tentang Allah. Lalu siapa Nabi kita? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang membawa risalah Al-Quran? Rasulullah SAW. Lalu ini apa? Al-Quran. Ini ya petunjuk Al-Quran dan sebagainya. Jadi diperkenalkan kisah-kisahnya kepada anak-anak kita. Maka saat itu anak-anak akan berimajinasi. Allah itu, oh Allah yang menciptakan. Ternyata aku diciptakan oleh Allah. Oh Al-Quran turun dari langit. Maka anak-anak akan berimajinasi bahwa Al-Quran turun dari langit ke bumi. Begitu. Itulah. Jadi kita sebagai ayah, sebagai bunda, ya tugas utama ketika usia 3-6 tahun adalah sering-seringnya untuk bercengkrama, menemani anak untuk belajar Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Selanjutnya usia 7-10 tahun. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, yang pertama, jadi yang menjadi imam ketika sholat berjamaah, pastikan yang menjadi imam adalah bacaan Qur'annya bagus. Bacaan Qur'annya sesuai dengan hukum tajwid. Termasuk kalau kita lihat saat tahajud gitu, ada juga beberapa anak yang memimpin tahajud. Karena memang sudah fasih membaca Al-Quran, sudah banyak hafalan Al-Qurannya. Di daerah Timur Tengah, kalau ketika tahajud itu, anak-anak kecil diperkenankan untuk menjadi imam selama bacanya bagus dan dia hafalannya banyak. Untuk apa? Untuk latihan menghafal dan latihan untuk selalu berada dalam kecintaan kepada Allah. Jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling paham dengan sunnah. Jika pengetahuan sunnah sama, maka dahulukan orang yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu Islamnya. Dan janganlah seorang mengimami seseorang karena memiliki kekuasaan. Dan jangan seseorang duduk di bangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya. Jadi, imam, kita jadi imam, anak-anak kita jadi imam, ataupun siapapun jadi imam, bukan karena dia memiliki jabatan. Tapi yang harus diperhatikan adalah dia paham tentang Al-Quran. Dia bacanya bagus. Nah, ada 6 cara yang bisa dilakukan kepada anak-anak kita di usia 7-10 tahun. Yang pertama adalah mengajarkan huruf dan tata cara baca Al-Quran. Nah, mengajarkan huruf dan tata cara baca Al-Quran itu paling pas itu di usia 7 tahun. Mulai 7 tahun. Kenapa paling pas mulai di usia 7 tahun? Karena di saat 7 tahun lah anak tersebut sudah mulai diajarkan sholat. Sebagaimana kita tahu bahwa usia 7 tahun adalah usia di mana Rasulullah menganjurkan diajarkan sholat. Secara syariat mulai diajarkan sholat, tata cara sholat, lalu tata cara membaca Al-Quran. Begitu. Karena apa? Akalnya sudah terbentuk. Walaupun belum sempurna. Jadi akalnya sudah bisa, sudah bagus lah gitu. Di saat itu 7 tahun sudah mulai diajarkan sholat, diajarkan bagaimana tata cara baca Al-Quran. Karena kalau kita bisa flashback ke belakang, pernah nggak sih kita ingat tentang bagaimana masa-masa indah usia 0-6 tahun? Sebagian besar tidak ingat. Itu di usia 7 tahun ke atas lah kita ingat masa-masa kehidupan kita. Di usia 7 tahun ini berarti mulai SD. Barulah anak diajarkan tentang tata tulis baca Al-Quran.
Yang kedua adalah mengajarkan arti Al-Quran. Kita sholat, anak kita sholat gitu ya, dengan baca Alhamdulillah gitu. Diajarkan artinya. Segala puji bagi Allah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga, meningkatkan cinta Al-Quran dengan keteladanan ayah, bunda, dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini mulai nih. Ini usia 0 sampai 6 tahun. Tentu keteladanan itu harus ada dari ayah dan bunda dan lingkungan sekitar. Maka di usia 7 tahun juga harus pastikan lebih diperhatikan lagi. Usia SD, usia 7 tahun, anak melihat sosok ayahnya mencintai Al-Quran. Anak melihat sosok bundanya mencintai Al-Quran. Dan anak melihat lingkungan sekitarnya mencintai Al-Quran. Yang keempat, diperkenalkan keteraturan hukum Allah di semesta melalui ayat Al-Quran dan pengalaman. Jadi pengalaman indrawi. Dia diajak untuk berjalan-jalan. Diajak berjalan-jalan ke alam, ke gunung. Lalu dibacakan sebuah ayat tentang gunung. Bahwa gunung ini diciptakan oleh Allah sebagai pasak di dalam bumi. Begitu ya. Lalu ada lautan gitu ya, diciptakan oleh Allah. Air hujan diciptakan oleh Allah gitu ya. Ya dibacakan ayat-ayatnya tentang hujan. Nah, ini hujan diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Ini ayatnya gitu ya. Kalau misalkan hujan, apa doa kita? Allahumma sayyiban nafi'ah gitu ya. Hujan itu dari mana? Hujan itu dari air di bawah tanah menguap ke atas langit. Lalu dalam masa periode tertentu dan masa tertentu gitu ya. Dan waktu yang pas yang Allah takdirkan, maka awan itu turun berupa buih-buih air yang bersih. Lalu menyelimuti langit yang berdebu sehingga jatuhlah air hujan ke dalam ke tanah gitu. Nah, jadi diajarkan untuk berjalan-jalan, mengenal alam, mengenal tentang hukum Allah yang ada di muka bumi. Tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, membacakan kisah para nabi dan orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya, kisah-kisah para nabi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan Nabi Adam. Ya, dibacakan kisah-kisah para nabi. Dan orang-orang yang soleh yang ada dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak, ternyata Al-Quran happy gitu ya, menyenangkan gitu. Semakin dibaca semakin menyenangkan. Yang keenam adalah mengenalkan nilai, perintah, dan larangan saat mempelajari Al-Quran. Ketika anak diajarkan sholat, berarti diajarkan Al-Quran, membaca Al-Fatihah gitu ya. Lalu dikenalkan juga bagaimana nilai-nilai dan larangan mempelajari Al-Quran. Jangan sampai anak membaca Al-Quran di dalam kamar mandi gitu ya. Jangan sampai anak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor gitu ya. Pastikan bahwa anak paham kapan dia baca Al-Quran, kapan dia tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau untuk wanita gitu ya, untuk akhwat, usia 7 tahun bisa sudah disampaikan. Nah, kira-kira kalau usia nanti kamu haid, keluar darah dari alat kelamin begitu, maka dilarang untuk membaca Al-Quran gitu ya. Jadi sampaikan usia 7 sampai 10 tahun. Dan ketika 10 tahun, jika anak itu tidak sholat, maka boleh dipukul. Tapi dengan pukulan yang ya disesuaikan dengan baik gitu ya. Dengan baik, dengan lemah lembut. Supaya anak juga tidak trauma gitu. Kalau terlalu keras dipukul juga akan trauma. Itu akan sangat membahayakan. Nah. Selanjutnya usia 11 sampai 14 tahun. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, melainkan akan turun kepada mereka suatu ketenangan
Mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Ini keutamaan ketika kita hadir di majelis ilmu. Usia 11-14 tahun, anak sudah bisa dipertemukan dengan master. Master artinya guru yang ahli di bidangnya. Untuk mencintai Al-Quran, maka anak didatangkan atau dipertemukan dengan guru ahli Quran. Supaya apa? Supaya mendapatkan pembelajaran tentang mendapatkan kecintaan kepada Al-Quran dari ahlinya. Kita ingat usia 12 tahun Rasulullah sudah berkeliling, sudah belajar usaha dari pamannya yang sudah maestro, yang sudah ahli. Bagaimana dengan kita, dengan Al-Quran? Maksudnya usia 11-14 tahun, anak sudah dipertemukan dengan sang ahli. Anak ingin menjadi pengusaha, pertemukanlah dengan pengusaha yang ahli. Anak pengen belajar berenang, maka pertemukanlah dengan ahli renang. Anak ingin belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik, maka dipertemukanlah dengan ahli komunikasi. Begitupun dengan Al-Quran. Ketika usia 11-14 tahun, anak istiqomah mencintai Al-Quran, maka pertemukan dengan maestro atau murabi atau guru yang ahli di bidangnya. Supaya apa? Supaya istiqomah bacaan Qurannya, istiqomah mencintai Al-Quran, istiqomah mempelajari Al-Quran, istiqomah mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, berpetualang mengenal alam. Ini sudah masuk usia SMP. SMP, anak sudah pengen keluar. Anak sudah menemukan lingkungannya. Maka di saat itulah anak diberikan waktu, diberikan tempat untuk berpetualang mengenal alam. Mengenal ayat-ayat Al-Quran. Tentang pohon. Gitu. Ini akan lebih diperbanyak lagi. Gitu ya. Usia 11-14 tahun anak sudah mulai mau akil balik, sudah mulai dewasa, sudah akan menjadi orang yang dewasa yang akalnya sudah sempurna. Artinya pra akil balik ini, saya sebut pra akil balik, ini akan masuk ke tahapan selanjutnya adalah akil balik. Artinya anak sudah dibebankan hukum syariat. Artinya anak sudah harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka diperkenalkanlah hukum alamnya, hukum sosialnya, hukum keluarganya. Nah itu ya, berpetualang, mengenal lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai ridho, menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini ya, qada dan qadar menurut pemahaman saya saat ini adalah anak harus sudah disiapkan bahwa akan banyak hal yang berbeda. Akan banyak pendapat yang berbeda dari banyak orang. Akan banyak tata cara sholat gitu ya. Akan banyak ilmu-ilmu yang berbeda padahal satu gitu ya. Contohlah kita ambil contoh tentang tata cara sholat. Tata cara sholat banyak yang berbeda gitu ya. Ketika takbir ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Nah itu juga anak harus bisa menerima tuh tentang takdir yang ada, yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Menerima perbedaan. Gitu ya. Menerima kok teman saya hafal Quran lebih cepat, saya enggak gitu ya. Itulah takdir Allah. Penghafal Quran itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran. Nah, ikhtiar kita, kewajiban kita mendidik anak-anak kita untuk terpilih menjadi menghafal Al-Quran. Hasilnya, biarlah qada dan qadar Allah yang berjalan. Yang keempat, pendampingan adab dan akhlak yang bersandar pada Al-Quran. Jadi didampingi adabnya, didampingi akhlaknya,
Di usia 11 sampai 14 tahun ini anak sudah tidak mau diajari, tapi diajak berdialog. Jadi ajaklah untuk berdialog, untuk mengajarkan Al-Quran. Nah gitu ya. Apa pendapatmu kalau kita mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang lain? Jadi berdialog. Biarkan anak yang menemukan jawabannya sendiri. Nah, bagaimana kalau ibu berbohong kepada orang lain atau ayah berbohong kepada orang lain? Kira-kira orang lain sakit hati apa enggak? Nah, gitu. Jadi diajak untuk berdialog, berdiskusi. Namanya juga pendampingan adab dan akhlak. Usia akil balik. Yang selanjutnya usia akil balik. Nabi sangat memperhatikan agar anak-anak para sahabat pandai baca tulis bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Manakala seseorang pemuda telah menguasai bahasa Arab, ia akan mudah memahami berbagai cabang ilmu syariat. Untuk itu, Nabi mengambil inisiatif terhadap setiap tawanan perang Badar yang ingin menebus dirinya agar mengajari baca tulis bahasa Arab kepada 10 orang anak dari kalangan Ansor. Tata tulis baca Al-Quran itu mulai diajarkan usia 7 tahun. Dan untuk bahasa Arab, untuk memperdalam tentang Al-Quran, diajarkan ketika usia di atas 15 tahun. 15 tahun berarti di usia SMA lah. Kita katakan usia SMA. Supaya apa? Supaya tidak ketika usia itu anak sudah berpetualang, anak mendalami Al-Quran dengan lebih baik gitu ya. Dengan fasih berbahasa Arab. Katakanlah gitu ya. Qul a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung gitu ya kepada Allah gitu ya dari Tuhannya manusia gitu ya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu diajarkan ketika usia SMA. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau saya seorang ayah tapi tidak paham tidak paham tentang bahasa Arab gitu ya. Maka tugas kewajiban seorang ayah adalah menghadirkan guru bahasa Arab kepada anaknya atau menyarankan anaknya, mengirimkan anaknya kepada sang guru, sang ahli untuk mempelajari bahasa Arab. Dan di usia inilah tadabbur Al-Quran gitu ya. Tadabbur Al-Quran, berpikir kritis tentang Al-Quran. Di saat usia inilah sangat cocok untuk mempelajari tentang Al-Quran. Selalu tadabbur Al-Quran itu selalu disandingkan dengan orang-orang yang berpikir atau memiliki akal sehat. Kenapa akil balik ini? Akil itu kan artinya dia akalnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, sudah bisa mandiri, sudah bisa hidup mandiri gitu ya, dibebankan syariat gitu ya. Sudah tahu lah mana yang salah, mana yang baik. Nah, karena tadabbur Al-Quran itu membutuhkan pemikiran yang kritis. Mentadaburi, merenungi Al-Quran itu perlu waktu, perlu tempat, perlu akal untuk berpikir gitu ya. Bagaimana alam ini berputar gitu ya. Bagaimana Al-Quran diturunkan, apakah benar-benar Al-Quran itu dari Allah atau tidak. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran kepada keluarga dan masyarakat. Yang ketiga berpetualang untuk mempelajari Al-Quran dan alam. 4 belajar bahasa Arab fasih. Ya, belajar Arab yang fasih kan ada bahasa itu, ada bahasa komunikasi, ada bahasa tulisan. Sama halnya seperti bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia komunikasi gitu ya, ada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disepakati. Apalagi bahasa Arab. Ada bahasa Arab juga, ada bahasa Arab komunikasi, ada bahasa Arab fasih yang sesuai dengan naskah. Nah, anak usia akil balik didorong untuk mempelajari bahasa Arab, untuk memperdalam kecintaan kepada Al-Quran, untuk memperdalam pemahaman tentang Al-Quran. Nah,
Cinta adalah perasaan bahagia. Cinta itu kuat, terlalu kuat untuk dipermainkan. Perasaan cinta itu aneh dan sulit untuk dijelaskan, tetapi ketika Anda jatuh cinta, Anda akan mengetahuinya. Siapapun yang mencintai seseorang pasti akan mengorbankan banyak hal untuk yang dicintainya. Siapapun yang mencintai Al-Quran pasti akan mengorbankan banyak hal untuk mencintai Al-Quran. Dan siapapun yang mencintai Allah, maka akan mengorbankan banyak hal untuk mencintai Allah. Dan cinta itu sesuatu yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan dengan hati. Dengan hati, dengan iman. Banyak para penghafal yang stres ketika menghafal Al-Quran. Bisa jadi itu karena tidak cinta terhadap Al-Quran gitu ya. Karena disuruh aja sama orang tua, karena dipaksa saja sama orang tua untuk menghafal Al-Quran. Yang padahal dia sendiri belum cinta kepada Al-Quran, sehingga dia menjadi stres, dia menjadi gundah gulana. Maka pastikan yang ditumbuhkan pertama kali adalah cinta terhadap Al-Quran. Nah, kita mempunyai 3 indera, pengalaman indrawi untuk menemukan kecintaan kepada Al-Quran. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada pengucapan. Jadi, telinga. Anak-anak kita punya telinga. Nah, saat usia 0 sampai akil balik, dibacakan zikir dan Al-Quran sesering mungkin oleh ayah dan bunda. Diperdengarkan murotal Al-Quran yang bernada indah 24 jam setiap hari. Menggunakan speaker, flash disk, atau hafizdol gitu. Agar telinga ini terbiasa mendengarkan Al-Quran. Bukan kata-kata yang buruk gitu. Yang kedua, matanya diperlihatkan tulisan Al-Quran, huruf hijaiyah, ayat Al-Quran, kitab Al-Quran ditempel di dinding dan yang mudah diakses oleh anak. Keempat, untuk lidah, mengajarkan huruf dan tata cara baca Al-Quran, termasuk menghafalkan hingga mengajarkan Al-Quran. Bagi orang dewasa, bagi orang yang sudah paham, bagi orang yang sudah mencintai Al-Quran, hendaklah mengajarkan kecintaan Al-Quran kepada orang lain. Supaya memperkuat cinta Al-Qurannya kepada orang lain. Seorang penghafal Al-Quran supaya terjaga hafalannya adalah cara yang terbaik adalah mengulang-ulang dan mengajarkan lagi kepada orang lain. Begitupun kita, anak-anak supaya istiqomah mencintai Al-Quran, maka dia diberikan tugas untuk mengajarkan cinta Al-Quran kepada orang lain. Supaya lebih mengokohkan. Baik dalam bentuk perilaku maupun perkataan. Baik dalam bentuk tauladan atau mengajarkan. Gitu. Ini salah satu contoh saja. Quran based play. Mendidik dan bermain melalui ayat-ayat Al-Quran. Kegiatan yang bisa dilakukan aktivitas bersama, membuat karya, craft, gitu ya, percakapan, berdialog, storytelling, menceritakan kisah-kisah, nature play, bermain di alam, gitu ya, berjalan-jalan bersama, observasi. Setelah berkegiatan, bacakan pada anak salah satu ayat Al-Quran dan terjemahannya yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi, mempelajari Al-Quran sambil bermain. Karena anak itu memang waktunya untuk bermain. Dan mudah-mudahan ketika bermain itu sambil belajar tentang Al-Quran, sambil belajar untuk mencintai Al-Quran. Anak akan semangat untuk belajar tentang Al-Quran, anak akan semangat menghafal Al-Quran ketika dia sudah cinta. Dan cinta itu biasanya didasari dengan motivasi, alasan. Kenapa saya harus mencintai Al-Quran? Gitu ya. Banyaklah fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Salah satunya, anak bisa mencintai Al-Quran karena keutamaan Al-Quran tentang bahwa penghafal Al-Quran akan menjadi syafaat bagi 10 anggota keluarga. Bahwa seorang penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota yang terindah di yaumil akhir untuk orang tuanya. Itu menjadi motivasi. Menjadi motivasi bagi anak tersebut untuk mencintai Al-Quran. Setelah cinta, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan sebaik mungkin. Dan mengamalkan Al-Quran.
Ini salah satu contoh pembelajaran Al-Quran sambil bermain. Quran based play. Surat Al-Furqan ayat 3 tentang wa huwallazi arsala riyaha busram baina yadayha rahmatih wa anjalna minas samai ma'an tahura. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Jadi ketika anak-anak bermain, nah dia anginnya sepoi-sepoi gitu. Sebentar lagi lihat tuh, angin itu meniupkan awan. Lihat awannya sudah mulai gelap, maka sebentar lagi akan turun hujan. Dan hujan menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk kita. Maka ada doanya, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun adalah hujan yang baik, hujan yang membawa rahmat bagi kita dan alam sekitarnya. Lalu diperkenalkan angin itu bermacam-macam sifatnya, karakteristiknya. Ada angin yang membuyarkan awan, ada yang membawa awan, ada yang menggiring, ada angin yang bertiup sebelum kedatangan awan dan membawa kabar gembira. Ada angin yang kencang yang menyapu bumi, ada angin yang sepoi-sepoi. Jadi caranya media yang digunakan banyak. Bisa dengan membuat baling-baling, layangan atau parasut gitu ya. Berjalan bersama merasakan hembusan angin. Gitu. Lihat tuh, layang-layangnya terbang oleh angin. Meja. Berdialog dengan anak kita. Nah, fruit of love Al-Quran. Ketika anak mencintai Al-Quran, apa yang hasilnya? Buahnya apa? Buah cinta Al-Quran setidaknya ada 5. Yang pertama adalah tidak ragu, yakin, mengimani terhadap isi Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitab, itu kitab, Zalikal kitab, itu kitab, la raiba fihi. Tidak ada keraguannya, gitu ya. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang yakin, gitu ya. Bagi orang-orang yang takwa. Jadi Al-Quran itu akan diyakini, akan diimani oleh orang-orang yang takwa, orang-orang yang tak yakin bahwa itu benar, bahwa itu berasal dari Allah. Orang-orang yang mencintai Al-Quran. Insya Allah orang-orang yang mencintai Al-Quran itu adalah orang-orang yang yakin terhadap kebenaran Al-Quran tentang siapa. Yang kedua, Al-Quran akan dipelajari dan dijadikan pedoman hidupnya. Ketika anak mencintai Al-Quran, maka Al-Qurannya akan dipelajari dengan sendirinya oleh anak tersebut tanpa kita perintah, tanpa kita dorong-dorong. Anak akan dengan sendirinya mempelajari Al-Quran. Ketika anak cinta Al-Quran, ketika anak yakin tentang Al-Quran. Yang ketiga, memiliki jiwa yang tenang. Orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran itu memiliki jiwa yang tenang. Mutmainah itu sudah dijamin oleh Allah. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, maka Allah akan menanamkan ketenangan jiwa di dalam hatinya. Yang keempat, mendapatkan derajat takwa disebabkan mengamalkan Al-Quran. Ketika cinta Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya. Sudah belajar, ya mengamalkan. Dan ketika mengamalkan bernilai pahala, membaca pun juga bernilai pahala, mengamalkan bernilai pahala, lalu mengangkat derajatnya menjadi mendapat derajat takwa di sisi Allah. Yang kelima, mencintai Allah dan ridha terhadap takdir Allah. Insya Allah, seluruh kehidupannya akan dia ridhoi. Ada sebuah riwayat hadis tentang urusan seorang muslim itu baik. Semua apapun yang terjadi itu baik. Musibah datang, itu baik untuk dirinya. Hadiah datang, itu baik untuknya. Insya Allah. Falling in love it's easy, jadi memang mencintai apa ya? Jatuh cinta itu mudah.
Jadi cinta itu mudah, tetapi bertahan, istiqomah, stay di dalam cinta itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Jadi segeralah untuk terus-terusan mencintai dan selalu mencintai. Dan terus-terusan untuk selalu berada dalam cinta kepada Al-Quran. Jatuh cinta itu mudah dan mempertahankannya itulah sesuatu yang spesial. Membuat cinta dengan Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu membersamai dan berinteraksi dengannya setiap saat. Baik dalam bentuk bacaan, menghafal, memahami, merenungi, mengamalkan hingga mengajarkannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ketika sudah mencintai Al-Quran, maka Al-Quran itu dibaca. Setelah dibaca, dihafal. Setelah dihafal, dipahami. Setelah dipahami, tadabbur, direnungi. Setelah direnungi, diamalkan. Setelah diamalkan, maka diajarkan kepada orang lain. Itulah tanda-tanda anak kita dan ayah dan bunda mencintai Al-Quran. Itulah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai hal tentang mencintai Al-Quran. Kita tahu bahwa mencintai Al-Quran itu sesuatu yang sangat spesial. Bahkan setiap kita membaca Al-Quran, usahakan untuk melakukan doa khatmil Quran. Membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamni gitu ya. Ya Allah rahmati aku bil Quran dengan Quran waj'alhu li gitu ya. Dan jadikanlah imaman sebagai seorang pemimpin. Wa nuran dan cahaya wa hudan dan petunjuk. Wa rahmadan rahmat gitu ya. Allahumma zakirni minhu ma nusitu. Ya Allah ingatkanlah aku atas apa yang terlupakan darinya gitu ya. Wa 'allimni minhu ma jahiltu dan ajarkan yang belum tahu darinya. Warzuqni dan berikanlah tilawatah. Kemampuan untuk membaca. Tilawatahu ana al-lail. Sepanjang malam. Watraf dan ujung nahar sampai ujung siang. Waj'alhu li hujjata dan jadikanlah dia sebagai pembela hujjah ya Rabbal Alamin Tuhan semesta alam. Kita sering dengar di masjid-masjid Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua ayah bunda. Kalau tidak ada yang bertanya kita cukupkan saja. Terima kasih. Terima kasih pada ayah bunda yang sudah menemani. Kita tutup dengan baca akbar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.